Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang masalah sosial. Oke, langsung aja kita ke materinya. Pengertian masalah sosial menurut Sutarso adalah kondisi sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung pada orang atau pihak yang menilainya. Jika didefinisikan, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Sebenarnya masalah sosial merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat. Dalam jangka waktu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, timbullah masalah sosial, sampai unsur-unsur masyarakat berada dalam keadaan stabil lagi. Sujono Sukanto juga menegaskan bahwasannya masalah sosial akan terjadi apabila kenyataan yang dihadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan harapan. Lebih lanjut dikatakan bahwa masalah sosial menyangkut persoalan yang terjadi pada proses interaksi sosial. Lalu ada faktor-faktor masalah sosial. Menurut Daljuni bahwa masalah sosial dapat berkaitan dengan masalah alami ataupun masalah pribadi. Maka secara menyeluruh ada beberapa faktor penyebab masalah sosial. Antara lain yang pertama ada faktor alam atau faktor ekologis dan geografis. Ini menyangkut gejala menipisnya sumber daya alam, penyebabnya dapat berupa tindakan overeksploitasi sehingga diperhatikan perlunya pengawetan dan pelestarian lingkungan. Ada pula penyebabnya karena banyaknya jumlah penduduk yang secara otomatis cepat menipiskan persediaan sumber daya meskipun sudah dilakukan penghematan. Terus yang kedua ada faktor biologis. Itu bertambahnya umat manusia dengan pesat yang dirasakan secara nasional, regional ataupun lokal. Terus yang ketiga ada faktor budayawi. Itu berbagai keguncangan mental dan berhubungan dengan beraneka penyakit kejiwaan. Terus yang keempat ada faktor sosial, dalam arti berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan dapat dianggap sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Jika didefinisikan, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah, tingkat kemiskinan tuh dapat diukur melalui berbagai pendekatan. Yang pertama ada secara absolut. Secara absolut tuh artinya kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Nah, yang kedua ada secara relatif. Kalau secara relatif digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Nah, selanjutnya contoh masalah sosial yang ada di dalam masyarakat yang kedua tuh ada kejahatan. Nah, kalau kejahatan tuh disebabkan oleh kondisi dan proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku sosial lainnya. Kejahatan terjadi melalui proses peniruan, kinerja peran sosial, asosiasi dan diferensiasi, kompensasi dan identifikasi. Nah, yang ketiga, contoh sosialnya itu ada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga itu adalah hancurnya kesatuan keluarga akibat kegagalan anggota keluarga dalam menjalankan tugasnya sesuai peran sosialnya. Bentuk disorganisasi keluarga antara lain perselingkuhan, perceraian, buruknya komunikasi antar anggota keluarga, dan keluarga tidak lengkap akibat krisis keuangan atau ekonomi. Nah, yang keempat ada peperangan. Peperangan merupakan salah satu bentuk konflik antar kelompok atau masyarakat yang biasanya berakhir dengan kesepakatan. Peperangan biasanya melibatkan banyak kelompok atau komunitas. Ini menyebabkan kekacauan organisasi di berbagai bidang masyarakat. Kriteria masalah sosial.
Ada 5 kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan masalah sosial. Yang pertama, gejala. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan kondisi di kehidupan nyata. 2. Sumber. Sumber dari masalah sosial biasanya berasal dari kondisi dan proses sosial di masyarakat. 3. Pihak yang menetapkan. Masalah sosial ditetapkan oleh common sense di masyarakat terhadap gejala yang ada. 4. Sifat. Masalah sosial memiliki 2 sifat, yaitu laten atau tersembunyi dan nyata. 5. Perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat, dan sebaliknya, tidak semua yang menjadi perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Jadi ada beberapa dampak masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Di antaranya itu yang pertama, kriminalitas. Jadi tumbuhnya kriminalitas itu disebabkan oleh adanya keinginan-keinginan yang tidak tersalur, tekanan mental, dendam, dan sebagainya. Nah, dengan pengertian yang lebih luas bahwa timbulnya kriminalitas itu adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang teramat dinamis dan cepat. Tindakan kriminal biasanya banyak terjadi pada masyarakat yang tergolong sedang berubah, terutama pada masyarakat kota yang lebih banyak mengalami berbagai tekanan. Adanya kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Nah, masalah sosial itu menyebabkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, iri hati, ataupun permusuhan. Kemudian yang ketiga, adanya perpecahan kelompok. Nah, masalah sosial itu dapat menyebabkan adanya konflik atau perselisihan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang. Hal ini dapat mengancam persatuan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat itu munculnya perilaku menyimpang. Nah, masalah sosial dapat menyebabkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat merusak moralitas ataupun etika di dalam masyarakat. Meningkatnya pengangguran, itu yang kelima. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam mencari pekerjaan atau sumber penghasilan di masyarakat. Nah, hal ini itu dapat menurunkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang keenam itu maraknya kasus perceraian. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya ketidakharmonisan ataupun ketidakcocokan dalam rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan atau keluarga. Kemudian yang terakhir, kenakalan remaja. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya perilaku negatif atau berbahaya di kalangan generasi muda. Hal ini dapat mengganggu proses pendidikan ataupun pembentukan karakter mereka. Materi yang terakhir adalah cara mengatasi. Jadi masalah sosial ini perlu ditindak dan perlu diatasi agar tidak berdampak negatif terus menerus. Untuk mengatasinya itu ada 2 cara atau dua upaya. Yang pertama, upaya preventif, yaitu mencegah masalah sosial yang timbul di masyarakat dengan menanamkan nilai dan norma sosial sesuai dengan kebudayaan dan hukum yang berlaku. Yang kedua ada upaya koersif, yaitu membentuk ketertiban dan keteraturan sosial. Pengertian upaya koersif sendiri itu adalah penyelesaian permasalahan sosial dengan cara paksaan atau ancaman yang terkadang disertai dengan tindak kekerasan baik verbal maupun non-verbal.